Ya, mungkin sebelum mulai kita putar satu video tentang defaling ya. Oke, ini partisipannya udah masih ongoing ya, jadi tetap tetap masuk ya. Nggak apa-apa sambil kita nunggu yang lain. Oh ya udah, oke. Oke, selamat sore semuanya. Apa kabar? Jadi terima kasih ya sudah gabung di digital kita hari ini. Nah sebelum mulai kita lihat dulu ya. Jadi ada sedikit video perkenalan dari Divaling. Buat teman-teman yang belum mute video, mute suaranya mungkin boleh tolong di mute. Ada Mas Rido, mungkin boleh tolong di mute dulu Mas, bentar. Nah, jadi saya share ya. Jadi apa sih itu tentang Divaling? Kita biar bisa kenal lebih lanjut ya. Kita ingin memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk rekan-rekan penyandang difabel supaya punya kesempatan juga berkarya, memberikan kontribusi di industri perbankan. Kita kalau ini pengen berusaha menyeimbangkan ekosistemnya. Jadi kita pengen menyeimbangkan ekosistem. Volumenya bisa dibesarin, Mbak. Lewat employment services. Walaupun disabilitas pun nggak menutup kemungkinan mereka punya kemampuan yang lebih dibandingkan orang-orang pada umumnya. Nama saya Gita, salah satu co-founder dari Tunmap. Tunmap itu aplikasi untuk membantu tunanetra bepergian di kota lebih aman. Yang pasti setiap orang punya kesempatan yang sama, ada yang mereka miliki belum tentu kita miliki, jadi berikanlah kesempatan buat semuanya. Mencoba, jangan pernah takut untuk mempekerjakan teman-teman disabilitas. Mereka tetap punya kelebihan yang bisa memberikan kontribusi terhadap perusahaan. Ya, oke. Jadi itu adalah pengenalan singkat tentang Divaling ya. Jadi kita ngadakan job fair tahun lalu yang harusnya tahun ini ada ya, teman-teman, cuman ada sedikit kendala karena adanya pandemi saat ini. Oke. Sudah ada berapa orang yang hari ini bergabung? Kayaknya sudah ada nambah ya pesertanya. Selamat datang dan selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir di sesi Digital hari ini. Jadi kita sudah kedatangan pembicara dan moderator yang sangat kece sekali sore ini. Jadi kita hari ini akan membicarakan tentang product management di industri fintech. Jadi apa itu nanti mungkin Mas Wilson dibantu sama Mas Idan ya. Jadi akan membicarakan lebih banyak. Nah, kita mau ngingetin sama teman-teman juga partisipan yang ada di sini. Jadi kita punya WA group untuk pencari kerja disabilitas. Jadi kalau ada teman-teman yang belum bergabung dengan WA group kami, silakan mention ya nanti. Jadi kita akan undang teman-teman untuk masuk dalam WA group tersebut yang mana kita punya banyak informasi soal lowongan yang terkait dengan teman-teman difabel nanti. Teman-teman yang belum mute mungkin buat tolong dibantu di mute dulu. Jadi background-nya supaya nanti nggak kesana-kesini ya. Nah, sebelum kita masuk ke lebih jauh, saya cuma ngenalin singkat doang. Jadi kita hari ini punya narasumber yaitu Mas Wilson Christian. Jadi Mas Wilson Christian adalah Product Management dari OVO Indonesia. Hai Mas Wilson. Halo. Halo, apa kabar Mas? Baik. Ya.
Nah, kemudian kita juga punya moderator hari ini, dia moderator kita kece banget ya ampun ganteng banget, yaitu Mas Idan M. Hajri. Jadi Mas Idan ini adalah Chief Communication Officer dari Divaling. Nah, jadi dia CCO-nya Divaling ya. Nanti Mas Idan yang akan banyak meng-guide teman-teman dalam proses diskusi ya. Siap Mbak Lina. Iya, siap ya Mas Idan ya. Kemudian kita juga mau ingetin ke teman-teman, di akhir acara kita akan ada sesi foto bersama. Jadi kalau yang nanti selama selama kelas teman-teman mau off video boleh, tapi tolong nanti di akhir acara kita perlihatkan wajah sumbernya kita bersama-sama ya. Dan kemudian jangan lupa teman-teman untuk mulai nyiapin pertanyaan. Jadi kalau nanti pas sesi ada pertanyaan, silakan buat dicatat dulu atau nanti mungkin boleh ditulis di chat ya. Jadi nanti bisa akan kita jawab semuanya. Nah, tanpa panjang lebar lagi, Mas Idan sudah ready kah hari ini? Ready banget. Take over. Ya, tolong di take over dari saya. Silakan Mas Idan. Terima kasih Mbak Lina. Terima kasih juga Sama-sama kepada semua peserta yang sudah hadir di sini. Makasih banyak sudah meluangkan waktu. Terutama juga ada Mas Wilson Christian yang bersedia ilmunya tuh kita gali dalam kurang lebih 1 jam ini ya, sore ini ya. Jadi mungkin sedikit background aja buat teman-teman mengenai sesi Digitalk ini. Jadi ini tuh sesi Digitalk perdana kita loh untuk tahun ini, untuk di bulan Agustus ini. Karena kita merasa bahwa penting banget kita semua itu ngobrol seputar apa sih berbagai profesi modern di era industri 4.0 dan apa sih prospeknya buat teman-teman difabel. Nah, di Digitalk kali ini kita akan memperkenalkan teman-teman semua dan ngobrol langsung mengenai profesi product management di industri fintech dengan narasumber yang udah ada di antara kita, Mas Wilson Christian, yang merupakan product management dari OVO ya, Mas Wilson ya. Jadi kita tahu OVO itu perusahaan fintech ternama banget di Indonesia yang udah berdiri sejak tahun 2017 lalu gitu. Nah, mengenai product management ini sebenarnya apa sih? Kemudian apa aja sih tugasnya seorang product management? Kerjanya day to day itu apa? Kemudian kira-kira prospeknya ke depan itu seperti apa ya buat teman-teman difabel? Nah, ini sepertinya menarik banget kita pelajari, kita kupas lagi sedikit demi sedikit. Untuk itu mungkin langsung aja saya lempar lagi ke Mas Wilson Christian untuk memberikan penjelasan. Setelah itu baru kita akan mulai sesi tanya jawabnya. Gitu. Ya, boleh. Silakan Mas. Oke. Ya, makasih Mas Idan, makasih Mbak Lina untuk kesempatannya kali ini. Perkenalkan sekali lagi aku Wilson. Jadi seperti yang udah Mas Idan jelasin, aku dari OVO. Jadi sekarang profesinya sebagai product manager di OVO. Dan pada kesempatan kali ini aku mau share ke teman-teman semua industri fintech. OVO itu kan dalam tanda kutip itu industri financial technology, teknologi finansial lah gitu kan. Nah, apa sih industri teknologi finansial itu secara garis besar dan bagaimana sih peranan seorang product manager di industri teknologi finansial. Jadi aku sharing screen dulu ya ke teman-teman semua. Oke. Udah kelihatan? Sip, kelihatan Mas. Sip. Oke. Ya, aku next saja ya. Jadi, sekali lagi kenalin. Jadi, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang, gitu kan. Jadi, halo semuanya, aku Wilson. Aku sekarang, ya tahun ini sih 24 tahun. Terus asalnya dari Sumatera, Pulau Sumatera. Dari Provinsi Jambi. Dan selain kerjaan, selain aktivitas yang rutin, gitu, aku suka banget olahraga. Terus suka kuliner, ya kan, dan juga suka bagi cerita ke teman-teman, terutama dalam kesempatan kali ini. Dan waktu itu berkuliah di Universitas Indonesia, itu aku ambil jurusan Information System, Sistem Informasi, dan sebelum aku di OVO, sempat berkarir di beberapa perusahaan, seperti L'Oreal, terus ada juga beberapa kali ada magang juga di beberapa company, seperti, ya kebanyakan sih, untuk peranannya kebanyakan di konsultan. Jadi kalau teman-teman di sini, kebanyakan ya
acting-nya sebagai konsultan di beberapa company sih. Jadi kalau kurang lebih secara garis besar, karir aku itu kebanyakan di bisnis, konsultansi, sama produksi. Kalau aku bisa tarik secara garis besar. Dan kita langsung aja, gitu kan, sekilas tentang fintech. Jadi sebelum aku elaborasi lagi, role product manager itu seperti apa sih di dunia teknologi ya, khususnya untuk fintech. Jadi aku bakal kasih sekilas tentang fintech itu seperti apa. Gitu. Nah, jadi apa sih itu fintech, teman-teman, gitu kan? Jadi fintech atau yang biasa kita sebut teknologi finansial, ini definisinya aku ambil berdasarkan kutipan dari Bank Indonesia. Jadi fintech itu merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan, ya, dan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis yang dari konvensional itu menjadi moderat. Yang awalnya kalau teman-teman pada zaman dulu kita kalau mau bayar sesuatu, kalau mau transaksi, itu kita harus tatap muka, gitu kan, dan membawa sejumlah uang, gitu loh. Tapi kini kita dapat melakukan transaksi dari jarak jauh, gitu kan, kayak cuma model, kalau teman-teman punya GoPay, punya OVO, atau punya Dana, itu ketika teman-teman ke tempatnya itu nggak usah perlu bawa uang kas lagi. Jadi cukup scan yang namanya itu kalau aku bisa simpulkan ya kayak mesin untuk membaca scanner lah. Jadi teman-teman cukup scan, terus ya udah tinggal bayar gitu kan. Jadi sekarang tuh udah sangat simple, sangat sederhana. Jadi melakukan pembayaran pun nggak usah nunggu gitu kan, nggak usah ngantri, hanya dalam hitungan detik saja. Gitu. Dan dampaknya apa sih teman-teman buat beberapa, kalau aku bisa bilang beberapa target-target perusahaannya, target-target konsumen yang memakai fintech ini. Pertama dari sisi konsumen. Konsumen ini konsumen akhir yang biasa teman-teman yang punya aplikasi OVO, GoPay atau Dana. Jadi kalau dari sisi konsumen, teman-teman otomatis dengan adanya kehadiran si fintech ini, teman-teman bakal mendapatkan layanan yang lebih baik. Dan juga pilihannya tuh juga otomatis lebih banyak gitu loh. Jadi teman-teman tidak terpaku pada satu fintech doang, tapi ada beragam fintech yang menawarkan mungkin promonya lebih menarik. Dan secara harga juga jauh lebih murah, di mana nggak ada biaya transfer, ya kan, terus juga dari sisi transaksi juga lebih cepat, gitu. Dan untuk dari sisi perusahaan fintech sendiri, nah, di sini kalau perusahaan fintech, otomatis dengan adanya kehadiran fintech, itu menyederhanakan rantai transaksi. Jadi yang awalnya kita, kalau mau transaksi harus tatap muka, kalau mau bayar sesuatu harus tatap muka, atau kita harus ke ATM. Jadi ini udah sama sekali itu terminimalisir, interaksi-interaksi seperti itu. Dan otomatis itu akan menekan yang namanya biaya operasional, gitu, dan biaya modal, karena semua sudah terdigitalisasi. Dan yang ketiga adalah membekukan alur informasi. Jadi maksudnya membekukan alur informasi di sini adalah alur-alur yang dirasa itu memakan waktu yang cukup lama, itu otomatis akan di automasi atau dibuang lah istilahnya. Jadi disederhanakan lagi alur untuk yang namanya transaksi, yang namanya kita mau transfer uang atau kita mau berinteraksi dengan orang yang berhubungan dengan yang namanya uang gitu. Dan yang terakhir itu negara. Negara juga otomatis terdampak dari adanya kehadiran perusahaan fintech seperti ini. Jadi untuk dari sisi negara, otomatis dari sisi ekonomi itu terdorong. Karena perputaran uang juga semakin cepat kan. Semakin sederhana, pasti semakin cepat. Dan otomatis ya itu akan berdampak kepada ekonomi negara. Dan yang kedua, yang menyambung dengan sebelumnya, itu meningkatkan kecepatan perputaran uang. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah Indonesia kan sekarang punya program yang namanya financial inclusion atau inklusi finansial gitu. Jadi di mana dia mendorong masyarakat untuk bisa memiliki financial literacy yang cukup, sehingga dari sisi pengelolaan keuangan bisa lebih inklusif gitu sih. Oke, next. Sorry. Nah, jadi tadi kita udah bahas sedikit tentang apa sih fintech itu, apa sih financial technology itu. Sekarang kita coba lihat potensinya itu sebesar apa sih di Asia Tenggara. Indonesia ini kan masuk ke kawasan Asia Tenggara. Jadi aku coba lebih besarnya dulu dari sisi Asia Tenggaranya bagaimana. Nanti aku akan bahas dari sisi Indonesianya itu seperti apa. Nah, di Asia Tenggara sendiri,
financial service itu awalnya itu tidak termasuk sebagai kayak semacam sektor yang benar-benar dipertimbangkan atau sektor yang terlihat. Namun semenjak 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir di Asia Tenggara sendiri financial service itu pertumbuhannya sangat cepat. Dan karena itu financial service ini masuk ke 5 sektor ekonomi digital yang berprospek untuk membawa kontribusi bisnis yang besar bagi Asia Tenggara gitu. Jadi karena pertumbuhannya sangat cepat ini, karena banyak orang sudah mulai mendapatkan literasi digital, jadi otomatis semuanya juga pengen serba mudah, pengen serba cepat, dan otomatis financial service ini menjadi salah satu sektor yang cukup menjanjikan gitu. Dan financial service sendiri itu terbagi, kalau bisa aku bagi secara garis besar itu bisa ada beberapa subsektor. Jadi ada sektor pembayaran, ada sektor peminjaman, asuransi, investasi. Jadi kalau teman-teman lihat financial teknologi itu nggak cuma terbatas OVO, Dana, GoPay, tapi ada juga kalau teman-teman pernah dengar namanya Akulaku, ya kan, itu untuk peminjaman consumer, ya kan, terus ada namanya Amarta, ada yang namanya Coinworks, terus ada juga yang namanya kalau untuk investasi, ada namanya Peluang, gitu kan. Jadi, financial teknologi ini bukan cuma pembayaran. Memang kalau secara kontribusi bisnis, pembayaran itu kontribusinya paling besar, teman-teman, di Asia Tenggara. Cuma ada sektor-sektor lain yang memang memiliki potensi juga di financial teknologi. Jadi, dengan adanya peluang tersebut, fintech itu dipercaya bakal mempercepat pertumbuhan ekonomi digital di Asia Tenggara. Nah, karena fintech ini merupakan layanan yang cukup komplement, cukup fleksibel untuk melengkapi sektor-sektor industri lainnya seperti e-commerce, media, ya kan, seperti transportasi yang teman-teman lihat sekarang ada Gojek, ada Grab, gitu kan, dan sektor pariwisata. Jadi financial service ini benar-benar sektor yang benar-benar bisa fleksibel lah, dimanapun, sektor apapun pasti membutuhkan namanya pembayaran. Jadi dia bisa masuk ke sektor-sektor yang membutuhkan yang namanya pembayaran. Dan yang tadi aku sempat mention, sebelumnya financial service ini memang nggak termasuk, nggak dimasukkan dalam perhitungan lah, industri yang cukup potensial. Sebelumnya ya, kalau teman-teman sempat lihat research-nya, itu sebelumnya itu cuma e-commerce biasanya. E-commerce, ya kan, sama yang namanya transportasi sama pariwisata, 3 itu. Jadi karena zaman juga udah berubah, masyarakat juga udah mulai semakin mengadopsi yang namanya digital, otomatis financial service ini menjadi sektor yang sangat-sangat potensial dari sisi pertumbuhan, itu paling cepat di antara sektor-sektor lainnya. Dan untuk valuasi bisnisnya sendiri di Asia Tenggara, yang tadi sempat aku mention, kebanyakan untuk financial service ini, itu kebanyakan dari sisi pembayaran yang paling besar memang. Jadi, dari sisi pembayaran pun, itu kalau teman-teman bisa lihat perbandingannya, itu hampir sekitar 2 kali lipat lebih besar. Jadi, sangat-sangat potensial untuk dari sisi pembayaran sendiri. Dan untuk subsektor lainnya, seperti peminjaman, investasi, asuransi, juga memiliki pertumbuhan yang sangat cepat gitu loh. Bahkan lebih cepat dari yang namanya pembayaran, karena sektor-sektor ini masih baru, cukup baru, dan juga belum banyak orang yang mengenali sektor-sektor ini, seperti namanya peer-to-peer lending, ya kan, seperti namanya investasi, asuransi, itu banyak orang yang belum mengenali sektor-sektor itu. Makanya kalau diprediksikan, dalam beberapa tahun ke depan, sektor-sektor ini pertumbuhannya bakal sangat cepat gitu loh. Gitu sih. Nah, tadi kita berbicara yang ada di Asia Tenggara. Sekarang kita berbicara yang ada di Indonesia. Bagaimana sih potensi fintech di Indonesia? Jadi fintech di Indonesia, teman-teman, itu tuh baru menyumbang sekitar 0,5% dari produk domestik bruto. Jadi atau semacam kayak total uang yang diputar di Indonesia, total pendapatan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia di rata-rata itu baru 0,5% dari fintech. Dan fintech itu sebenarnya kalau di Indonesia adopsinya juga masih rendah karena baru dinikmati oleh sebagian kecil dari populasi gitu loh. Gak usah jauh-jauh lah teman-teman. Kita juga bisa melihat dari sisi mungkin dari keluarga kita yang mungkin umurnya udah cukup tua, itu mungkin masih belum teredukasi dengan baik untuk namanya digital. Mostly mayoritas itu banyakkan milenial sih ya. Memang
adopsinya cukup kuat untuk namanya digital. Dan penetrasi layanan finansial di Indonesia ini, kalau aku bisa bagi, ya 50% itu belum punya rekening bank. Jadi yang baru punya rekening bank tuh baru setengah penduduk Indonesia, setengahnya tuh belum punya gitu loh. Dan sekitar 25% itu memiliki namanya kredit perorangan dan UMKM. Jadi sekitar 75% tuh masih dia punya usaha, tapi dia butuh namanya modal, suntikan modal. Jadi potensinya masih sangat besar. Dan di sini juga dinyatakan bahwa 85% itu belum memiliki asuransi. Nah, padahal asuransi itu sebenarnya penting, teman-teman, buat kita ya, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, itu penting banget, teman-teman. Dan sekitar 85% penduduk Indonesia belum memiliki ini, gitu. Dan 99% penduduk di Indonesia itu masih buta yang namanya investasi gitu. Jadi investasi itu di sini bukan di bank doang ya teman-teman ya. Kalau di bank tuh namanya tabungan, tapi kalau investasi ini lebih kayak uang kalian tuh bergerak gitu loh. Dan kalau investasi itu kalau aku bisa bilang kayak misalnya simpelnya investasi emas ya kan, investasi reksadana atau di saham, bursa saham gitu loh. Jadi kayak pengetahuan masyarakat Indonesia terkait ini masih sangat minim gitu. Dan tapi kita dari itu namanya problem teman-teman. Ada beberapa masalah yang kita lihat. Tapi kalau dari sisi peluang kita melihat bahwa pengguna smartphone di Indonesia itu sudah cukup banyak gitu loh. Sekitar 82 juta pengguna smartphone di Indonesia. Dan smartphone ini sebenarnya mempermudah dan mempercepat ya kan layanan financial service ini untuk masuk ke penduduk Indonesia gitu loh. Sehingga Indonesia bisa menjadi market yang potensial, market yang besar. Dan kalau bisa teman-teman lihat di sebelah kanan ya. Jadi financial teknologi sendiri itu didorong oleh yang namanya super app. Super app ini kalau aku bisa contoh itu seperti Gojek. Terus seperti Grab, Tokopedia, Bukalapak. Jadi yang tadi aku bilang financial teknologi ini industrinya sangat komplement dengan industri-industri lainnya. Makanya mayoritas pertumbuhan dari sisi teknologi finansial ini didorong oleh sektor-sektor tersebut gitu. Dan e-wallet itu menjadi pilihan utama untuk pembayaran cashless ya kan, seperti GoPay, Dana, OVO gitu. Dan dari sisi transaksi gitu kan diprediksikan dari tahun 2015 yang cuma sekitar 535 juta transaksi naik 10 kali gitu loh. Jadi teman-teman bisa lihat pertumbuhan yang sangat pesat untuk adopsi finansial teknologi ini sendiri. Namun ini masih belum cukup besar teman-teman karena kalau kita bisa lihat penduduk Indonesia kan cukup banyak, ada sekitar 250 juta. Namun kayak ya belum banyak penetrasinya tuh belum cukup bagus di Indonesia. Makanya ini masih jadi PR Indonesia lah secara bangsa gitu loh. Kita harus menekankan yang namanya digital literasi ya kan, namanya financial literasi gitu loh. Dan harusnya di tahun ini itu harusnya semakin meningkat lagi karena kebanyakan ya kan transaksi online bahkan di situasi seperti ini tuh jauh lebih besar dibandingkan yang sebelumnya gitu loh. Karena orang-orang jadi mengenali yang namanya online gitu kan, orang-orang jadi mengenali yang namanya pembayaran digital gitu loh. Karena ya kita semua kan work from home kan, kalau orang-orang yang udah kerja gitu kan, dan juga para siswa-siswa yang masih belajar gitu juga study from home semua. Jadi otomatis karena mereka terbatas dalam satu kondisi, mereka mau nggak mau harus bisa ibaratnya memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah kehidupan mereka gitu loh. Jadi tatap muka tuh otomatis makin dikurangi dan semuanya melalui yang namanya teknologi digital. Makanya Indonesia juga sempat menyatakan kalau dia bakal menginvestasikan lebih besar lagi, anggarannya dinaikkan lagi untuk yang namanya digital, gitu, untuk yang namanya teknologi adopsi di masyarakat Indonesia, gitu. Karena dia melihat potensinya sangat besar di situ. Dan untuk yang kedua, ya teman-teman, peer-to-peer lending. Jadi yang tadi aku sempat sebutkan di awal, jadi sektor peminjaman ini juga sangat potensial, karena teman-teman kalau dilihat di sebelah kiri kan, 75% itu UMKM, usaha mikro kecil menengah, itu masih membutuhkan namanya kredit modal untuk membuat bisnis mereka berjalan sehari-hari. Gitu. Dan peer-to-peer lending ini merupakan solusi alternatif pembayaran
pembiayaan yang mudah untuk segmen-segmen yang memang tidak dilayani gitu loh, sektor informal dan UMKM gitu. Karena kalau aku bisa share pengalaman aku sendiri ya, aku sempat kerja di financial technology yang peer-to-peer lending waktu aku jadi konsultan di company sebelumnya. Jadi kalau aku bisa lihat memang kebanyakan usaha mikro kecil dan menengah itu tidak punya akses ke bank yang cukup bagus gitu loh. Karena dari sisi jaminan mereka nggak mempunyai jaminan yang cukup untuk mengajukan peminjaman. Makanya banyak sekali fintech peer-to-peer lending ini yang hadir untuk mengadres, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi dari sisi pembiayaan, untuk pengajuan pembiayaan juga lebih mudah gitu loh, dan mereka menawarkan jaminan yang tidak seperti itu gitu, jaminan dalam bentuk lainnya. Dan dari sisi pinjaman sendiri itu naik 20 kali teman-teman. Jadi pelaku bisnis itu kalau di Indonesia tuh sebenarnya sangat membutuhkan yang namanya suntikan modal kan. Otomatis kita juga sebagai pelaku bisnis misalnya modal itu sangat penting buat kita untuk memutarkan bisnis kita gitu loh. Jadi dari sisi kebutuhan tuh juga sangat besar dari sisi UMKM. Karena sekitar 58 juta lah, ada 58 juta UMKM itu di Indonesia. Gitu. Berarti jumlahnya sangat banyak, namun akses permodalannya tuh nggak sebagus itu gitu loh, untuk memutarkan bisnis mereka. Gitu sih. Nah, jadi berapa sih perusahaan fintech di Indonesia, teman-teman kan? Kalau di Indonesia sendiri tuh banyak banget, teman-teman. Jadi aku juga nggak bisa, maksudnya belum ada angka yang pasti gitu kan berapa banyak, tapi kalau aku bisa lihat dari beberapa sumber itu ada sekitar 250 lebih perusahaan fintech, teman-teman. Jadi ada dari sisi pembayaran ya kan. Pembayaran pun bukan cuma OVO, GoPay, Dana, tapi banyak banget pemain-pemain lainnya. Dan juga ada peminjaman ya kan, ada untuk asuransi, ada untuk misalnya crowdfunding ya kan, untuk misalnya kayak kitabisa.com, misalnya kita ingin berdonasi gitu kan secara crowdfunding, dan juga ada untuk manajemen finansial gitu loh, dan banyak lagi teman-teman. Sebenarnya sektor-sektor fintech ini sangat luas gitu. Dan pertumbuhan fintech di Indonesia ini sendiri itu sangat cepat, terutama pembayaran teman-teman. Kalau bisa teman-teman lihat, ini aku sekilas saja. Jadi pembayaran itu berkontribusi sekitar 34% sekarang. Di tahun 2019, di kuarter 2 atau kuarter 3 kalau nggak salah. Jadi itu sekitar 34% itu dari payment atau yang namanya pembayaran. Dan 40% itu dari pendanaan teman-teman, uniknya di Indonesia teman-teman. Jadi di Indonesia ini kalau kita bisa lihat, yang tadi aku bilang, potensi UMKM di Indonesia itu sangat besar, karena dari sisi kuantitas, kita tuh punya banyak sekali UMKM, sekitar 58 juta UMKM. Dan akses permodalannya itu sekitar 75% belum punya akses permodalan. Jadi, kalau bisa kita lihat secara kasat mata, potensi bisnisnya sangat besar di situ. Karena kan rata-rata pelaku bisnis dan mereka membutuhkan dana yang cukup besar untuk memutarkan bisnis mereka. Dan sekitar 40% yang mengejutkan di sini datang dari yang namanya peer-to-peer lending, pendanaan, sektor pendanaan. Nah, ini kita masuk ke company ya, sedikit lah sekilas tentang OVO gitu kan. Jadi kalau teman-teman yang mungkin taunya OVO itu pembayaran, itu nggak ada salahnya teman-teman, tapi ini aku coba jelasin sedikit ya tentang OVO itu seperti apa. Jadi OVO itu salah satu perusahaan teknologi finansial di Indonesia. Nah, tadi seperti yang Mas Idan udah jelaskan, OVO itu udah berdiri dari 2017. Sebenarnya udah dari 2015, ya kan? Cuma 2017 tuh baru mulai efektif lah di branding menjadi yang namanya OVO gitu. Dan selama kurang lebih 2 tahun, ya kan, satu-satunya perusahaan di Indonesia yang menyandang namanya gelar unicorn. Jadi gelar unicorn ini, kalau teman-teman tahu, perusahaan unicorn di Indonesia itu kan sekarang ada 6 kalau nggak salah. Jadi ada Gojek, Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, OVO, sama satu lagi JDID. Jadi OVO itu salah satu yang paling cepat, di mana dalam 2 tahun dia bisa menyandang status unicorn. Dan selain paling cepat, dia juga merupakan fintech pertama ya kan yang menyandang status unicorn di Indonesia. Jadi OVO itu di Indonesia udah gimana sih eksistensinya gitu kan. Jadi kalau OVO itu udah digunakan sekitar 115 juta smartphone, atau aku bisa bilang ya device lah ya, alat gitu. Dan lebih dari 500.000 merchant yang udah bekerja sama dengan OVO.
Dan ada sekitar 300.000 UMKM yang udah bekerja sama dengan OVO dan udah tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Nah, jadi OVO itu sendiri sebenarnya bukan cuma pembayaran, teman-teman. Sebenarnya OVO ini merupakan satu open ecosystem, ya kan, yang ingin sebenarnya mempunyai misi untuk melayani Indonesia untuk membawa namanya inklusi finansial, selaras dengan yang namanya tadi program pemerintah yang tadi aku sempat sebut di awal, untuk kehidupan finansial masyarakat Indonesia yang lebih baik. Jadi memang kita itu kalau di OVO itu memang mainnya mayoritas kalau teman-teman juga lihat tuh di pembayaran. Namun dengan konsep open ecosystem ini, gitu kan, kita juga bakal address sektor-sektor lain yang tadi aku sempat sebutkan di awal seperti peminjaman, asuransi, investasi. Cuma memang kita masih mengerjakan itu dan teman-teman kalau nanti misalnya udah launch dipakai ya. Jadi itu masih kita kerjakan, masih on progress. Namun memang kalau untuk sebagai namanya produk minimumnya itu memang kita melayani namanya di sektor pembayaran. Yang paling besar memang di pembayaran. Namun kita nggak tutup mata lah dengan opportunity, kesempatan seperti itu. Gitu. Dan teman-teman bisa lihat kita banyak open ecosystem, kita bekerja sama dengan Grab, dengan Tokopedia juga, dan dengan offline merchant gitu. Jadi dengan UMKM, pedagang-pedagang offline juga kita bekerja sama dengan mereka untuk membawa perputaran uang yang cepat dengan melalui payment, subsektor payment. Nah, kalau untuk fitur-fiturnya sendiri itu value proposition-nya ya, atau semacam kayak nilai yang membawa OVO itu lebih dari yang lain. Yang pertama ya kita more to discover. Jadi kita bisa melakukan navigasi dengan mudah gitu loh, dengan cukup jempol kita gitu. Dan yang kedua itu payment-nya, pembayarannya cukup seamless, cukup cepat ya, cukup mudah. Kita cuma cukup scan QR, terus juga bisa upload QR atau kita bisa input nomor HP di mesin, namanya itu EDC, teman-teman, Electronic Digital, aku lupa sih singkatannya, tapi itu namanya mesin untuk yang biasa teman-teman transaksi di offline merchant, mereka minta nomor HP, nanti di aplikasi OVO teman-teman keluar pop-up notification kan, notifikasi, teman-teman tinggal klik, ya udah tinggal bayar gitu. Dan di situ menyambung dari situ pembayaran juga cukup cepat dan aman, dan ada beberapa promo-promo yang menarik gitu loh, yang sering teman-teman lihat di misalnya ketika teman-teman ke mall atau teman-teman ke food court atau ke ya pedagang-pedagang lainnya, itu banyak kan yang ada pasang-pasang banner itu, ya kita main juga di sana gitu loh. Dan eksistensinya sendiri secara lebih luas, OVO itu sebenarnya salah satu digital wallet yang terkenal di Indonesia, yang punya eksistensi yang cukup besar dari sisi pangsa pasarnya itu cukup besar di Indonesia. Dan popularitas OVO sendiri itu cukup baik gitu loh di kalangan masyarakat, dan bahkan disebutkan terkuat di segmen e-wallet yang ada di Indonesia gitu. Dan kita sendiri sebagai OVO itu ada juga melakukan akuisisi, karena yang tadi aku sempat sebut di awal, kita pengen ekspansi bisnis kita lebih dari yang namanya pembayaran kan. Kita juga pengen mengadres atau menyelesaikan masalah-masalah yang tadi seperti peminjaman, seperti investasi. Kita juga pengen membantu masyarakat untuk mempunyai inklusi finansial di subsektor tersebut. Nah, lalu itu sekilas tentang OVO. Jadi ini sekilas juga tentang seperti apa sih peranan product manager di perusahaan fintech. Nah, jadi kalau aku bisa simple ya teman-teman ya, lebih sederhana, product manager itu sebenarnya ada di tengah-tengah ini. Ya, ada namanya user experience, ya kan? Ada yang namanya teknologi, ada yang namanya bisnis. Jadi kalau aku bisa tarik kesimpulan, ini juga teman-teman mungkin ada yang udah pernah lihat, product manager itu sebenarnya di tengah-tengahnya. Bahkan sebenarnya lebih banyak lagi, diagram-diagramnya itu lebih banyak lagi. Jadi nggak cuma ini doang sebenarnya, tapi yang mayoritas product manager berinteraksi itu ya dengan tim desain, ya kan, dengan tim teknologi, sama dengan tim bisnis gitu. Jadi gimana caranya si product manager ini bisa menjadi intermediasi, ya kan, atau semacam gimana caranya dia bisa membawa keseimbangan, ya kan, antara kebutuhan-kebutuhan dari bisnis
dan dia mentranslasikan kebutuhan itu menjadi kebutuhan teknologi, otomatis juga berhubungan dengan desain dan bagaimana dia membawa keseimbangan antara itu. Jadi nggak ada yang tumpang tindih gitu. Dan seorang product manager itu harus seorang yang user centric. Itu menurut pandanganku. Jadi dia harus membawa yang namanya pendekatan dari sisi user. Kalau bisnis ya dari bisnis, kalau product manager ya dari sisi user. Dan juga dari sisi apakah ini visible untuk implementasi atau tidak dari sisi teknologi gitu. Jadi dikawinkanlah dengan yang namanya apa yang menjadi tujuan bisnis gitu. Jadi product manager harus semuanya dari user gitu. Nggak bisa semata-mata dari bisnis saja, tapi dia harus lihat apakah produk ini itu ada kebutuhannya nggak sih, ada permintaannya nggak sih di pasar gitu. Jadi dia harus mampu mengadres permasalahan tersebut. Dan kalau aku bisa tarik satu kalimat gitu kan, product manager itu sebenarnya role-nya itu lebih ke gimana caranya dia membantu company untuk menghasilkan produk yang tepat untuk penggunanya. Gitu. Jadi dia harus mempunyai user mindset. Gitu. Ketika berbicara dengan orang teknologi, berbicara dengan orang bisnis, dia harus mempunyai user mindset. Dan kalau teman-teman bisa lihat di sini, product manager itu adalah seorang yang big picture, gitu kan. Dia biasanya lebih generalis. Peranannya lebih big picture, terus detail, sedikit teknis, ya kan? Sedikit teknis, kalau punya pengetahuan teknis itu bakal lebih bagus, gitu, karena bisa berkomunikasi dengan orang teknologi. Terus juga biasanya dia expert di market, dia benar-benar mengetahui konsumennya seperti apa. Nah, maka dari itu dia bakal bisa menjadi suara dari konsumennya, dan dia seorang leader, bukan seorang bos, gitu kan. Dan sebenarnya product manager tuh nggak punya namanya direct report. Jadi kayak manajer ada bawahannya siapa A, B, C, itu nggak ada sebenarnya. Product manager tuh nggak ada sama sekali itu. Jadi lebih ke seorang influencer. Gimana caranya dia mempengaruhi organisasi ini untuk membangun produk yang bakal membawa company itu menuju visinya gitu loh. Jadi gimana caranya dia bisa menginfluence atau mempengaruhi orang-orang yang ada di company itu. Dan dia juga jack of all trades. Di sini maksudnya banyak sekali role product manager ini yang aku bisa bilang cukup kaya, karena dia selain dia harus bisa bisnis, ya kan, bisa mengetahui bagaimana berkomunikasi dengan orang bisnis, dia juga harus bisa desain, dia juga harus bisa teknologi. Jadi secara skill, secara kemampuan itu cukup luas. Namun product manager itu bukan seorang namanya developer, bukan seorang namanya coder gitu kan, yang membuat aplikasi gitu. Bukan customer support, bukan bos, tadi aku bilang kan, bukan cuma menerima order, menerima kebutuhan dari bisnis, namun dia juga harus bisa men-challenge. Dia harus bisa membawa namanya kebutuhan user dan dikawinkan dengan tujuan bisnis. Tidak semata-mata cuma ya udah bisnis mintanya A, ya kan? Ya udah aku kerjanya A gitu loh. Jadi nggak bisa seperti itu. Dan product manager juga bukan seorang project manager. Karena apa sih bedanya kan product manager, project manager itu? Kalau project manager itu dia ada satu periode tertentu. Jadi ketika project-nya udah selesai, ya udah dia nggak peduli gitu. Tapi kalau seorang product manager, dia tuh kayak semacam yang punya produknya. Jadi kehidupan sebuah produk gantung dari sisi product manajernya ini. Gimana cara dia membawa produk ini menuju visi perusahaan gitu. Jadi prosesnya tuh lebih berkelanjutan dan nggak ada kayak akhirnya tuh nggak ada gitu sebenarnya. Jadi dia bakal menguasai produk ini seperti kalian punya anak lah gitu kan, dari kecil kalian suapin sampai dia dewasa gitu kan. Nah, seperti orang tua lah ibaratnya dari seorang anak gitu. Anak itu diibaratkan seperti produk. Nah, terus peranan dan kompetensinya lebih detail itu seperti apa sih teman-teman, ya kan? Jadi produk itu biasanya kalau di beberapa perusahaan fintech itu sifatnya lebih cenderung teknologi, namun generalis gitu loh. Jadi kalau bisa teman-teman dilihat di sebelah kanan ya kan, gambar sebelah kanan. Jadi product manager itu kalau di dunia fintech lebih ke 2 poin ini sih, teknologi dan generalis. Kalau yang berdasarkan pengalaman aku ya. Jadi dia harus punya pengalaman teknis ya kan, dan dia juga harus punya pengalaman namanya generalis, yaitu dia lebih ke gimana caranya dia membawa concern-nya user ya kan, dia gimana caranya membawa namanya masalah user untuk dapat diselesaikan gitu loh. Dari sisi teknologi dia juga bisa menilai bagaimana ini bisa
diimplementasikan dari sisi teknologi atau tidak gitu. Dan peranan seorang manajer secara garis besar itu dia menjadi representatif dari kebutuhan user, selalu user centric. Di mana-mana ya product manager itu generalis yang tadi aku bilang, tapi mungkin ada yang beratnya ke teknologi, yang di dunia financial teknologi ya kan, atau ada yang mungkin beratnya ke bisnis gitu. Tapi secara overall, secara keseluruhan dia harus menjadi seorang generalis. Nah, yang kedua, peranannya itu apa sih? Peranannya itu ya selain dia membuat produknya, gitu kan, dia juga harus memantau performa produknya tersendiri gitu. Jadi ibaratnya ketika produk itu jatuh, dia harus pikirin caranya gimana bisa bikin produk ini bangkit lagi gitu, dan melakukan analisa terus-menerus untuk perkembangan. Yang ketiga, dia juga mendefinisikan, kalau aku bisa bilang, perusahaan punya visi, gitu kan, dan dia mentranslasikan visi itu menjadi produk. Produk apa yang kita bisa buat untuk mencapai visi perusahaan. Jadi dia juga secara tidak langsung mendefinisikan visi jangka panjang maupun strategi dari sebuah produk. Dan yang keempat, itu dia menentukan spesifikasi produk, prioritas fitur, dan alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya di sini lebih ke alokasi sumber daya teknologi, ya kan. Kita butuh berapa orang, ya kan. Kita butuh berapa orang untuk teknologi, untuk desain, untuk mengerjakan fitur ini. Dan dia juga berkolaborasi dengan banyak tim untuk mengembangkan produk. Apalagi kalau di fintech, teman-temannya, timnya banyak banget. Jauh lebih banyak dari perusahaan lainnya. Dan dari sisi kompetensi, itu ada 5, kalau menurutku. Jadi yang pertama, teman-teman harus punya empati terhadap user untuk menjadi seorang product manager. Terus yang kedua, harus punya kemampuan komunikasi dan kolaborasi yang baik, dan bisa membagi waktu. Dan paling penting di sini adalah kemampuan untuk berkata tidak. Karena permintaan dari bisnis itu bakal banyak, dan teman-teman harus bisa mempunyai argumentasi yang cukup kuat, tentunya dari sisi pengguna, dan dari sisi timeline sumber daya teman-teman, apakah bisa mengakomodir atau tidak, itu teman-teman harus bisa mempunyai knowledge itu, gitu loh. Dan maka dari itu kita harus berani untuk mengatakan tidak, gitu loh. Dan yang kelima, yang paling penting di sini, yang paling basic itu adalah kita punya skill yang namanya problem solving dan data analytic. Jadi ini sangat penting, apalagi di industri yang sekarang gitu kan, apalagi di industri teknologi yang sekarang, semua itu bergerak berdasarkan data, teman-teman. Jadi kita nggak bisa lagi bergerak berdasarkan, maksudnya bisa sih bergerak berdasarkan intuisi, tapi mayoritas keputusan-keputusan bisnis sekarang itu bergerak berdasarkan data. Maka dari itu, ketika kita ingin mengajukan sesuatu ya dari sisi user, itu nggak bisa cuma berdasarkan ya udah kualitatif gitu loh, tapi ada dari sisi kuantitatifnya juga. Gitu. Dan ini yang terakhir, teman-teman, harusnya. Nah, product management di industri fintech itu seperti apa sih, gitu kan? Nah, bedanya dengan industri lainnya, dia memperhatikan detail sampai error kecil sekalipun, gitu loh. Jadi, karena semuanya itu berhubungan dengan uang kalau di fintech. Jadi, karena berhubungan dengan yang namanya uang, jadi detail-detail apapun itu harus diperhatikan. Karena jika ada salah sedikit, itu bakal mempengaruhi yang namanya uangnya konsumen gitu kan. Nah, jadi errornya itu sangat sekecil apapun itu sangat penting, sangat matter, sangat important lah buat product manager untuk bisa mengakomodir itu. Terus yang kedua itu menyinggung hampir semua sektor industri seperti definisi fintech yang sebelumnya aku sebutkan. Dan mindset bisnisnya juga selain dia memang harus teknologi, secara bisnis itu lebih dari sisi gimana caranya dia bisa berhubungan dengan namanya legal, tim legal, compliance gitu kan. Karena kan fintech ini, industri ini benar-benar diregulasi oleh pemerintah gitu loh. Jadi dia harus punya pengetahuan sedikit lah ke situ. Dan ketelitian itu penting. Keamanan dan kepercayaan konsumen itu adalah yang utama. Itu berhubungan dengan poin yang nomor 1 gitu. Di mana dia harus memperhatikan detail sampai error kecil sekalipun. Dan berhubungan dengan hampir semua stakeholder. Baik itu internal, pemerintah juga iya, legal iya, ya kan, compliance iya, data iya. Jadi hampir semua elemen di organisasi itu seorang product manager di industri fintech itu berhubungan. Nah, jadi teman-teman, orang-orang di bawah ini memulai karirnya sebagai product manager. Jadi di sini ada beberapa orang ya, CEO Google, ini semuanya sekelas-kelas kakap lah gitu loh, C-level semua dari Google, dari Apple, dan lain-lain, itu memulai karirnya sebagai product manager. Dan perusahaan-perusahaan ini juga, kalau teman-teman lihat, di saat ini, itu perusahaan-perusahaan itu memiliki valuasi paling besar gitu loh, di dunia bahkan sekalian. Dan secara
ranking pun company ini menjadi menduduki 10 terbesar lah gitu di dunia gitu. Jadi bedalah dengan zaman dulu yang mungkin kebanyakan secara industri masih didominasi oleh industri perbankan, industri perminyakan gitu. Namun saat ini dunia lebih ke digital gitu loh. Jadi secara tidak langsung mempengaruhi yang namanya pergerakan industri. Nah, jadi kalau aku bisa simpulkan, seorang product manager tuh punya hati sebagai desainer. Ini lebih ke user. Dari sisi user dia punya hati, dia tahu apa yang menjadi masalah usernya, dia tahu apa yang menjadi kebutuhan usernya, dan dia punya otak seperti seorang engineer atau yang biasanya aku bisa bilang coder yang membuat aplikasi lah secara teknisnya seperti apa. Dia harus punya otak seperti itu karena dia yang tahu kan gimana produk ini bisa, kebutuhan user ini bisa diakomodir nggak ya dalam waktu cepat atau bahkan dalam waktu lama gitu. Dan dia juga harus punya komunikasi seperti seorang diplomat. Gitu. Karena yang tadi aku bilang, dia harus berani berkata tidak. Namun dalam caranya berkata tidak itu pasti ada trik-trik komunikasinya. Bagaimana dia bisa menghandle situasi seperti itu. Gitu sih. Nah, ini lebih ke, ya saat ini kita diambang resesi, ya kan, sebenarnya. Banyak berita-berita yang menyatakan bahwa Indonesia masuk masa resesi, dan persaingan di pasar kerja itu sama seperti pada saat, tidak sama seperti pada saat pra-pandemi, teman-teman. Jadi, kita tahu sendiri kan, sekarang lagi situasi COVID, dan sebelum COVID itu beda banget, persaingan di pasar kerja sekarang semakin meningkat, ya kan, di mana lowongan juga semakin sedikit, ya kan, namun yang membutuhkan pekerjaan semakin banyak gitu loh. Jadi secara persaingan bakal semakin ketat, dan ini membuka wawasan aja kepada teman-teman kalau kita harus benar-benar mempersiapkan diri gitu loh untuk menghadapi yang namanya dua hal ini, yaitu resesi dan persaingan di pasar kerja. Nah, jadi dari sini sebenarnya yang kita lakukan, ya oke, itu keadaan. Namun semua dari kita yang di sini pasti punya potensi. Kita pasti punya yang namanya gimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Gimana caranya kita bisa menyesuaikan dengan masalah tersebut. Yaitu pertama dengan kita mengenali diri kita, ya kan. Terus kita terbuka terhadap peluang. Dan kita juga harus bangun yang namanya personal branding. Dan yang keempat, kita harus perkaya pikiran kita. Dan yang terakhir, kita harus punya usaha yang gigih gitu loh untuk mencapai apa yang kita inginkan. Karena di zaman sekarang, karena persaingan semakin ketat, kita harus selalu mengevaluasi diri kita harus selalu mengimprove diri kita menjadi orang yang lebih baik, orang yang berkompeten sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan gitu loh. Jadi saatnya bagi kita untuk belajar lah sama-sama gitu loh dengan situasi seperti ini. Jadi jangan cuma kita ya udah kita melihat situasi ini, ya udah kita menyerah, tapi ada 3 ya, kita menyesuaikan, kita beradaptasi, dan kita bisa menghadapi situasi seperti ini gitu loh. Dengan poin-poin, dengan persiapan yang sudah matang. Jadi terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau aku cukup lama gitu kan. Jadi semoga bermanfaat dan selalu jaga kesehatan dan semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan ya yang mau reach out, silakan kontak, feel free, dan senang bisa berbagi ke teman-teman semua. Terima kasih. Luar biasa Mas Wilson, terima kasih banyak penjelasannya. Ya. Ternyata luar biasa ya, sore ini tuh saya secara personal tuh dapat banyak pencerahan gitu, bukan hanya tentang industri fintech, bukan hanya tentang product management, tapi ada dapat motivasi juga nih di akhir-akhir penjelasannya Mas Wilson tadi tentang bagaimana sih harusnya kita bersikap di tengah-tengah pandemi ini. Kita harus tetap bekerja dengan gigih, kita harus berdoa dengan tulus untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Luar biasa. Terima kasih banyak Mas Wilson. Sekarang kita udah ada di posisi Q&A ya, kita udah ada di sesi tanya jawab. Tapi sebelum saya melemparkan sesi ini ke teman-teman peserta untuk menanyakan pertanyaan langsung ke Mas Wilson, saya ada beberapa catatan nih, atau ada beberapa pertanyaan juga ya. Mungkin ini sebagai pemanas aja, supaya nanti teman-teman audiens kalau misalnya mau ada pertanyaan silahkan bisa gitu ya. Nah, pertanyaan saya ini sebenarnya gini Mas. Tadi kan Mas udah menyinggung mengenai efek pandemi dan resesi di masa sulit sekarang ini gitu kan ya. Ya. Dan tadi saya catat
pertumbuhannya fintech itu luar biasa banget. Dari 2015 dari hanya 500 transaksi kemudian bisa menjadi 5.000 sekian hanya dalam jangka waktu 4 tahun aja. Itu kalau misalnya dilihat dari sisi berapa transaksi yang terjadi gitu ya secara nasional gitu di Indonesia. Nah, tapi saya penasaran Mas, efek pandemi terhadap industri fintech itu seperti apa? Karena kayaknya kalau misalnya kita lihat secara kasat mata gitu ya, kayaknya makin banyak orang-orang yang transaksi ya, karena mereka merasa lebih aman dan lebih cepat gitu, nggak harus keluar rumah karena kondisi lockdown misalnya. Itu benar nggak sih Mas? Apakah benar karena pandemi industri fintech itu pertumbuhannya atau growth-nya jadi semakin lebih besar atau lebih pesat gitu? Ya. Kalau untuk dampaknya sendiri dari COVID ini terhadap industri fintech, tentu sebenarnya kalau aku bisa bilang sangat berdampak, apalagi yang mayoritas bermain di namanya subsektor pembayaran ya. Jadi pembayaran di sini kalau bisa dibilang fintech kayak seperti misalnya GoPay, terus Dana gitu kan, OVO gitu banyak bermain di sektor offline payment, pembayaran dari sisi offline, ya kan. Kalau kita bisa lihat, ya mall-mall kan banyak tutup tuh, mall-mall banyak tutup, terus juga pelaku usaha juga banyak tutup, ya kan. Jadi otomatis secara bisnis tuh sebenarnya terdampak banget. Ya sangat terdampak gitu loh, karena kontribusi paling besarnya untuk pemain-pemain seperti itu banyakkan dari situ malahan dibandingkan dari sisi online. Cuma memang kalau untuk sekarang itu berbicara dampak ya, tapi kalau untuk berbicara secara peluang, sebenarnya peluang kita cukup besar karena masyarakat Indonesia tuh kalau bisa dilihat dari transaksi e-commerce tuh mulai meningkat gitu. Bahkan jauh lebih besar potensinya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi disitulah kita bermain gitu. Disitulah kita mengadres, disitulah kita ibaratnya apa ya? Mengambil opportunity itulah ibaratnya. Jadi walaupun memang nggak sebesar di offline gitu loh, karena di offline kan lebih besar kan dari sisi transaksi, dari sisi nilai itu lebih besar, namun melihat opportunity itu, kita tidak cuma bertahan di situ aja, tapi kita juga mengadres opportunity lain, seperti misalnya di investasi, di peminjaman, di asuransi. Jadi kita mulai bergerak ke situ juga sebenarnya. Cuma memang belum officially launch lah ibaratnya. Kita masih dalam tahap pengembangan menuju situ gitu. Jadi kita sadar bahwa ini benar-benar berdampak ke industri fintech. Tapi kalau secara kalau aku bisa bilang untuk area bermainnya tuh masih sangat luas gitu loh. Jadi nggak cuma di pembayaran doang, tapi kita pengen bergerak lebih yang namanya pembayaran. Karena secara ekosistem yang tadi aku sudah sempat sebutkan, itu kita udah ada ekosistemnya. Secara pengguna kita udah ada ekosistemnya. Namun gimana caranya kita bisa memaksimalkan lebih lagi dibandingkan yang namanya subsektor pembayaran. Itu mungkin dari sisi permodalan, dari sisi pelaku usaha kita bisa bermain di situ, atau memberikan pinjaman kepada konsumen, ya kan? Atau misalnya membawa di financial literasi bagi konsumen untuk berinvestasi, untuk membeli asuransi. Jadi sebenarnya banyak sekali taman bermainnya lah gitu loh di samping namanya pembayaran gitu loh. Jadi kita bisa lebih lagi dari situ sih sebenarnya. Itu yang kita lagi in progress lah menuju situ sebenarnya. Jadi memang kalau aku bisa bilang dampak, itu cukup berdampak buat bisnis kita sih sebenarnya. Karena secara transaksi, secara pertumbuhan juga otomatis nggak sebesar yang sebelumnya. Walaupun sebenarnya secara bisnis kita tetap bertumbuh, cuma pertumbuhannya nggak sebegitunya signifikan gitu. Gitu sih. Ya. Oke. Menarik Mas. Berarti Mas cukup optimis ya. Walaupun kondisi lagi down seperti sekarang ini, tapi prospeknya dan potensi itu masih tetap sangat kuat di industri ini, Mas ya? Ya. Oke, Mas. Terima kasih. Nah, terus saya ada satu pertanyaan lagi mungkin ya. Tadi kan Mas di awal sempat share mengenai background pendidikannya itu information system ya, IT gitu ya. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan Mas tertarik untuk berkecimpung di industri ini?
untuk menjadi seorang product management atau product manager? Sebenarnya ada faktor-faktor khusus nggak Mas yang membuat Mas tertarik? Karena mungkin kan kalau misalnya orang ngomong edukasinya itu IT, mungkin orang-orang yang terlintas pertama kali di pikiran mereka adalah menjadi programmer atau jadi web developer. Tapi kalau Mas Wilson sendiri, kenapa di product management? Kalau aku sendiri, kenapa di product management ya? Sejujurnya karena gimana ya ngomong? Aku lebih suka menjadi seorang generalis, gitu. Nggak lebih ke spesialis. Walaupun memang teman-temanku sendiri kalau di jurusan IT kebanyakan mereka berkarir di programmer, ya kan, berkarir di web developer. Ya, semua orang sebenarnya punya tujuannya masing-masing lah. Jadi mereka mungkin lebih pengen menjadi spesialis. Namun dari sisi aku sendiri lebih pengen menjadi generalis. Dan sebenarnya juga aku kenapa product manager gitu kan. Jadi kalau aku bisa share sedikit, aku punya mimpi jangka panjang lah, ibaratnya kayak dalam 10 tahun ke depan, itu aku pengen jadi entrepreneur di bidang teknologi. Gitu. Jadi waktu itu, ya kan, pas kuliah lah, pas habis lulus kuliah, itu sempat sharing-sharing lah sama senior gitu kan. Apa sih yang kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pengusaha teknologi gitu. Dan mayoritas senior aku itu banyak kan menjawab, oke, kamu harus bisa jualan. Itu secara dasar. Skill seorang entrepreneur harus bisa jualan. Makanya kalau Mas Idan dan teman-teman lihat juga kan di sini, kalau pas aku showing tentang karir aku tuh benar-benar nggak berelasi sama sekali lah dengan jurusan aku sendiri gitu loh. Aku datang dari IT, tapi aku mulai karirku sebagai sales, penjualan gitu loh. Karena aku punya visi itu, aku pengen jadi entrepreneur, aku punya kompetensi ini, dan aku pengen belajar kompetensi ini. That's why, ya, aku selama 2 tahun itu berkarir sebagai sales gitu. Dan memang kalau secara tujuan, itu aku nggak pengen lama-lama di sales, jadi memang cukup, aku dapat gimana caranya jualan, caranya negosiasi, cara dapat bisnis mindset-nya, and then aku pengen pindah ke yang namanya digital, lebih lama gitu. Karena kan secara visi, aku pengen jadi pengusaha di bidang teknologi kan. Otomatis, secara jangka panjangnya juga aku harus membangun karirku di bidang teknologi gitu. Jadi, itulah alasannya kenapa aku memilih product manager. Karena secara seorang produk itu dia mempunyai kompetensi yang cukup luas. Nggak cuma spesialis di satu bidang doang, tapi dia juga bisa mempelajari namanya bisnis, mengawinkannya dengan teknologi gimana, dan dari sisi desain gimana, dari sisi legal gimana gitu loh. Jadi benar-benar generalis lah gitu loh, nggak cuma spesialis di satu bidang dong, teknologi ya teknologi, desainnya desain gitu loh, tapi dia lebih kayak bisa menjadi seorang yang perantara lah ibaratnya di antara semua orang di organisasi ini gitu. Gimana dia caranya bisa membawa organisasi itu untuk membangun sebuah produk yang bisa mencapai visi si organisasi ini. Jadi ya dari sisi challenge juga otomatis jauh lebih complicated ya kan, dari sisi people, mungkin kan dari sisi orang-orang, gimana caranya kita berkolaborasi, gimana caranya kita memanage sesuatu bersama-sama, itu lebih challenging lah. Dan menurutku itu juga salah satu kompetensi untuk menjadi seorang yang namanya pengusaha. Jadi dia nggak cuma cukup tahu di satu bidang doang, tapi dia juga bisa mengetahui berbagai bidang gitu loh. Jadi ibaratnya nanti ketika lu misalnya kita jadi misalnya pengusaha gitu kan, kita punya karyawan, kita setidaknya punya basic knowledge, kita setidaknya punya pengetahuan dasar lah. Ini ngapain aja, dan kita bisa tahu apa yang mereka rasakan gitu. Gitu. Menarik banget Mas. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya. Saya pilih satu yang cukup mewakili ini karena mirip-mirip nih Mas pertanyaannya ini. Jadi dari ini Mas atau Mbak ya, dari Eka Christian, Surabaya. Saya mau bertanya, tadi sudah dijelaskan industri fintech terdiri dari berbagai sektor, investasi, pembayaran, asuransi, dan segala macam. Ya. Dia nanya bagaimana cara meningkatkan pendapatan atau penghasilan kita, khususnya sebagai teman-teman disabilitas melalui industri fintech ini. Jadi ini tuh lebih ke peluang nih Mas. Tadi kan Mas ngomongin masalah peluang ke teman-teman disabilitas. Menurut Mas Wilson sendiri sebagai product manager, itu gimana Mas? Sip. Kalau untuk
peluang ya. Jadi ini lebih kayak peluang bagi teman-teman disabilitas lah ya, gimana caranya industri fintech ini bisa membawa dampak Kontribusi. juga. Ya, jadi kalau dari aku sendiri mungkin secara dampak gitu kan, secara dampak sebenarnya untuk teman kita sih sebenarnya waktu kita membuat OVO ini, yang aku bisa tarik kesimpulan ya, kita memang membuat itu untuk seluruh masyarakat Indonesia lah secara umum gitu loh. Namun untuk kasus ini gitu kan, kalau aku bisa share mungkin dari sisi peluang kerja kali ya, Mas Idan kali ya, untuk dari sisi peluang kerja. Jadi kalau dari sisi peluang kerja sendiri kita udah memperkerjakan beberapa teman-teman disabilitas di OVO gitu. Jadi kalau aku bisa share, ada beberapa temanku yang memiliki disabilitas fisik gitu contohnya. Jadi kita udah punya semacam intensi ya kan, atau semacam inisiatif untuk memperkerjakan teman-teman yang disabilitas, karena kita percaya semua orang mempunyai kesempatan yang sama, semua orang mempunyai potensi yang sama, semua orang mempunyai ibaratnya kayak kemampuan yang sama gitu loh. Jadi kita tidak boleh dibatasi oleh karena kondisi fisik saja. Jadi oleh karena itu kita punya beberapa peluang untuk teman-teman disabilitas di OVO. Jadi di OVO sendiri gimana caranya berkontribusi untuk teman-teman disabilitas, mungkin salah satunya melalui peluang pekerjaan sih, kalau aku bisa mention di sini. Cuma kalau untuk dari sisi bisnis, kalau untuk dari sisi sektor-sektor bisnis, mungkin aku juga belum bisa memastikan lah jawabannya gitu loh. Tapi kalau dari sisi peluang kerja, itu OVO sangat open untuk teman-teman disabilitas sih pada umumnya. Gitu. Oke. Mantap Mas. Jadi peluang pintunya itu masih terbuka lebar banget ya buat teman-teman disabilitas ya. Oke, itu great news juga untuk teman-teman disabilitas, karena memang itu juga hal-hal yang sangat dibutuhkan sama teman-teman disabilitas di Indonesia sekarang ini ya. Tapi untuk ini poin bagus sih sebenarnya. Aku juga sebenarnya kalau dari sisi aku belum terpikirkan juga sampai sini kan. Ini bakal aku coba take note. Dari sisi peluang bisnis, kira-kira mungkin ada yang mau jadi pelaku bisnis gitu kan, gimana caranya OVO bisa membantu teman-teman disabilitas yang mungkin aspirasinya pengen menjadi entrepreneur, gimana caranya kita bisa tap in ke situ. Jadi ini aku bakal take note, dan ini bahan yang bagus untuk kita diskusikan di OVO sih sebenarnya. Mantap. Mas, ada satu pertanyaan, mungkin ini pertanyaan pamungkas ya. Jadi ada satu pertanyaan dari Mas Rio Darmawan. Tadi kan Mas Wilson bicara mengenai kompetensi, 5 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang product manager. Ini pertanyaannya, gimana caranya kita melatih diri untuk memiliki kompetensi tersebut? Oke. Jadi kalau gimana caranya memiliki 5 kompetensi tersebut, sebenarnya yang tadi aku bilang paling basic itu seorang product manager mempunyai skill namanya problem solving. Problem solving, empati ke user, sebenarnya 3 sih, empati ke user dan komunikasi dan kolaborasi yang baik gitu. Jadi 3 itu yang sebenarnya ketika kalian pengen menjadi product manager atau pengen mendaftarkan diri sebagai product manager, 3 kompetensi yang harus sebagai seorang product manager gitu. Dan gimana sih cara kita mendevelop kompetensi-kompetensi ini gitu kan. Jadi ini untuk case-nya misalnya sebagai mahasiswa ya, aku asumsikan mungkin Mas Rio mahasiswa atau udah kerja di sini mungkin. Jadi konteksnya cukup berbeda nih kalau mahasiswa dan yang udah non mungkin beda. Tapi kalau aku bisa tarik secara kesimpulan, secara general gitu kan, caranya kita mengembangkan kompetensi di situ, sekarang itu banyak namanya online course yang gratis, teman-teman. Jadi untuk mengembangkan kompetensi itu memang bisa kita melalui online course, salah satu caranya gitu. Kalau kita misalnya udah lulus kuliah atau kita udah di tingkat akhir gitu kan teman-teman, atau mungkin udah kerja, mungkin cara kita mendevelop skill kita melalui online course seperti Coursera, ya kan, terus seperti Udemy gitu loh. Itu akses-akses pembelajaran yang cukup bagus untuk mendevelop skill kita di kompetensi-kompetensi tersebut secara basic gitu. Dan LinkedIn Learning juga salah satunya itu cukup bagus untuk kita mendevelop kompetensi itu. Namun kalau kita masih duduk di bangku mahasiswa, sebenarnya banyak sekali channel-channel masih duduk di bangku studi, itu kita bisa mengikuti yang namanya
contoh kompetisi gitu kan, problem solving itu banyak banget kompetisi problem solving. Jadi kompetisi-kompetisi itu selain kita menyelesaikan masalah bisnis, kita juga belajar namanya berkolaborasi dalam satu tim. Kita belajar namanya gimana caranya mempresentasikan ide kita gitu kan kepada audiens, kepada para juri gitu loh. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih mahasiswa, manfaatkanlah waktunya sebaik mungkin gitu loh untuk kita ikut yang namanya program yang namanya pengembangan diri untuk teman-teman sebenarnya. Kalau teman-teman di sini masih mahasiswa gitu kan. Seperti yang biasanya sih diadakan berupa CSR dari company ya, teman-teman. Jadi kayak misalnya XL gitu kan, XL Future Leaders kalau teman-teman tahu, terus ada Leaders for Indonesia gitu kan, terus ada beberapa company yang mungkin mengadakan program 1-2 hari untuk mendevelop kita gitu loh, untuk memiliki kompetensi-kompetensi dasar tersebut gitu. Jadi kalau aku bisa tarik kesimpulan, sebenarnya kompetensi product manager ini merupakan kompetensi yang pada umumnya tuh semua orang juga harus memiliki itu sebenarnya gitu loh. Di dunia kerja pada khususnya kan. Jadi namun kita harus lebih dalam di situ. Bedanya seorang product manager tuh harus lebih dalam di spesifik skill tersebut gitu loh. Karena secara hubungan dengan stakeholder, secara hubungan dengan orang-orang ada di dalam perusahaan tuh lebih banyak dibandingkan role-role lain. Jadi itulah kenapa seorang product manager di-expect, diharapkan untuk bisa memiliki kompetensi-kompetensi itu secara penuh gitu loh, secara ibaratnya secara berintegrasi satu sama lain gitu loh. Jadi nggak cuma satu gitu, tapi dia juga bisa berintegrasi satu sama lain. Dan itu sih yang bisa share mungkin ya untuk yang masih kuliah, manfaatkanlah waktu kalian untuk misalnya nyari magang gitu kan, atau misalnya kompetisi atau ikut program pengembangan diri. Untuk yang mungkin udah kerja atau mungkin udah selesai studi gitu kan, mungkin bisa mengikuti yang namanya kursus-kursus online, atau bahkan teman-teman juga bisa reach misalnya aku pribadi juga bisa sejujurnya aku pribadi atau teman-teman yang bekerja di product manager gitu loh, untuk mengadakan mentoring lah ibaratnya, gimana caranya kita mempunyai skill-skill ini gitu loh. Dan ibaratnya kalau aku bisa share juga ya sedikit pengalaman. Jadi aku punya satu orang mentor gitu kan. Nah, mentor ini menyebut satu kalimat yang paling kuat di dunia itu apa sih gitu kan. Jadi aku juga penasaran tuh, emang apa sih satu kalimat yang paling kuat di dunia? Ada 4 kata sebenarnya. Jadi 4 kata ini adalah I need your help gitu kan. Jadi teman-teman harus gimana ya ibaratnya? Harus berinisiatif, harus untuk meminta bantuan gitu. Karena ketika teman-teman mengatakan hal tersebut, ya kita sebagai orang-orang juga pasti pengenlah membantu teman-teman gitu kan, untuk mencapai apa yang teman-teman aspirasikan, apa yang teman-teman mimpikan, apa yang teman-teman pengen kejar gitu. Jadi selain online course, selain kursus-kursus online, mungkin teman-teman juga bisa reach out atau berkoneksi dengan orang yang berprofesi di product manager untuk mentoring session sih. Jadi lebih praktikal lah mungkin di samping kita belajar tentang teori gitu sih. Ya. Siap Mas Wilson, terima kasih banyak. Ya. Ternyata memang ada banyak metode dan media yang bisa kita lakukan, yang bisa dilakukan oleh teman-teman difabel untuk meningkatkan skill dan kompetensi ya untuk di bidang ini ya. Mantap, menarik sekali. Oke, Mas, sayang sekali waktu sudah menunjukkan pukul ini sekarang karena saya di Bali ya, sudah hampir menunjukkan pukul 6. Udah saatnya kita menutup acara ini. Terima kasih banyak ke Mas Wilson Christian, Product Manager dari OVO. Terima kasih juga ke Mas Rizwan, JBI kita, dan ada Mbak Lina juga yang tadi membuka acara ini. Terima kasih terutama buat teman-teman peserta yang sudah mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Semoga setelah ini makin banyak teman-teman difabel yang berkecimpung di bidang fintech dan juga berprofesi sebagai product manager. Hopefully kita sama-sama bisa melihat itu terjadi di Indonesia. Amin. Nah, amin. Sebelum saya tutup, mungkin kita bisa foto dulu bersama ya. Jadi mungkin teman-teman bisa menghidupkan videonya, meng-on-kan videonya. Kemudian saya minta bantuan Mbak Lina untuk jadi juru potret. Boleh, Mbak? Oke. Saya kasih waktu 2 detik buat teman-teman hidupin video.
Oke. Satu. 1,5. Udah? Oke, nggak apa-apa. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke Mas Wilson yang bersedia meluangkan waktunya dan ilmunya untuk di-share bareng-bareng kita saat ini. Mas Rizwan, Mbak Lina, teman-teman semua, teman-teman yang udah nanya, juga terima kasih banget. Kita jumpa di Digitalk-nya Divaling untuk sesi selanjutnya di bulan depan dengan topik yang nggak kalah menarik, dengan narasumber yang tentu saja memang kompeten di bidangnya dan memang berprofesi di bidang tersebut dan di industri tersebut. Sekali lagi, saya Idan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan tetap sehat, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa. Terima kasih Mas Wilson, Ya, Mas makasih. Rizwan, Semuanya. Sama-sama, Mbak. Makasih yang udah nanya tadi. Makasih semua. Terima kasih teman-teman Difabel. Bye-bye. Terima kasih.